Oke, selamat malam semuanya. Oke, malam semuanya. Halo. Harusnya Mas Riki yang buka ini ya. Iya. Jarang-jarang nih yang narasumber nih yang buka acara kali ini nih. Iya. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Selamat datang lagi di Indon Minipla Podcast Show kali ini. Nah, untuk ini episode kali ini kita bakal ngebahas nih yang lagi nge-hype nih tentang proyek dari SMP 100 Next Evolution nih, 100 Next Evolution nih. Nah, di sini nanti kita bakal ngebahas tentang apa sih proyek dari Next Evolution ini, kenapa harus 100 dan kenapa hanya di SMP aja nih. Nah, kebetulan nih kita udah kedatangan salah satu ini kita narasumber kita yaitu Mas Jenar. Malam Mas Jenar. Halo malam, semuanya teman-teman yang kedatangan salah satu. Nih, jadi kita nih bakal ini nih ngobrol bareng sama Mas Jenar soal SMP 100 Next Evolution. Nah, nih kita mulai aja nih Mas Jenar nih dengan pembahasannya nih. Ya, Modeling Next Project. Nah, iya, terima kasih malam semuanya. Hari ini dikasih kesempatan buat ngobrol lebih jauh tentang proyek SMP 100 Next Evolution dari Bandai. Harusnya kita dibayar Bandai nggak sih buat promosi? Ya, harusnya sih gitu sih. Harusnya gitu. Nggak ada yang iya, baik. Jadi per tahun 2022 ini Bandai udah ngerilis 100 SMP ke 100 lebih tepatnya seperti itu. Nah, SMP itu apa? Nanti aku jelasin karena ini adalah proyek yang panjang banget, ada sejarahnya. A few moments later. Nah ini sekilas saja. Jadi kita mengenal adanya Minipla, Super Minipla sama SMP. Beberapa teman-teman yang mungkin baru join di IMC bakal bingung, Minipla itu apa sih? Super Minipla itu apa sih? Shogun Modeling Project atau SMP itu apa sih? Apakah SMP sama dengan Super Minipla? Dulu mungkin ya, tapi sejak sekarang mungkin berbeda ya? Iya, berbeda, berubah. Kalau misalnya sebelum 2016 kita ada lini Minipla. Minipla itu sama model kit. Biasanya mayoritas memang target pasarnya adalah fansnya Super Sentai. Nah, di situ ada buat teman-teman kolektor dari IMC yang mungkin pernah ngoleksi juga tahu ada yang kok bisa beda jauh sih, mulai dari detail, artikulasi dari Minipla ini dengan Super Minipla. Nah, itu Minipla itu adalah lini yang lama banget, terus fokusnya biasanya di Super Sentai. Beberapa partnya itu biasanya satu runner itu adalah kalau jelasin adalah ya plastik yang nanti akan kita potong untuk kita rakit. Itu biasanya satu warna aja dan mainnya di stiker. Jadi detail-detail itu nanti akan di cover oleh stiker. Kemudian mereka bisa ada fitur untuk gatai atau bergabung, tapi ada keterbatasan. Kalau misalnya gatai atau transformasinya tidak memungkinkan, mereka biasanya menyediakan part tambahan berupa kalau misalnya anak-anak transformer biasanya punya part former. Jadi sebagian part dari robotnya itu, mekanya itu nanti akan di-swap dengan part lain. Tuh, biasanya part tambahan gitu berarti ya? Betul. Keterbatasan artikulasi, keterbatasan ininya hal-hal seperti itu. Di Minipla sebenarnya juga ada. Di Super Minipla ada. Nanti aku bahas sedikit lebih tentang platformernya itu. Nah, itu untuk sebelum tahun 2016. Aku belum sempat nyari lebih jauh tentang tanggalnya dari tahun berapa ke tahun berapa ya. Itu. Habis itu kita pindah di tahun 2016, Bandai mengeluarkan lini baru namanya Super Minipla. Super Minipla pertama kali ini kalau nggak salah Live Robo dari Sentai lama, tapi artikulasinya jauh. Dia bisa ada pose, habis itu detailnya juga bagus. Nah, ini adalah
Dan mereka masih memberikan tribute atau homage ke Minipla, di mana satu box besar itu ada box kecil di dalamnya. Minipla soalnya dijualnya seperti itu di Jepang. Nanti kalau ada yang mau ralat monggo, ini jadi aku ngambil dari beberapa narasumber yang berbeda. Nah, jadi box itu yang memberikan ciri khas khusus dari Minipla yang dipakai sampai sekarang. Bisa dilihat, jadi satu box besar, dalamnya ada box kecil di dalamnya. Nah, itu Minipla juga seperti itu. Nah, mungkin tujuan utamanya memberikan nuansa nostalgia, di mana orang-orang kecil pada masih anak-anak, mereka mendapatkan kesenangan mulai buka dari box, ngerakit seperti itu. Mungkin itu tujuannya dipakai sistem box kecil untuk Super Minipla. Nah, habis itu seiring berjalannya waktu dari 2016 sampai 2021, Bandai mengumumkan akan melakukan sebuah rebranding dari Super Minipla yang kita kenal selama 2016-2021 berubah menjadi Shokugan Modeling Project. Nah, Shokugan Modeling Project itu adalah lini tetap sama, cuman mereka akan mungkin mengeksplor lebih jauh ya, dengan nanti aku jelasin apa perbedaannya SMP sama Super Minipla. Nah, ini cuplikannya SMP, diambil dari punyanya Mecha Katalog, sejarah kilas dari 2016 sampai 2021. Nggak melulu tentang Sentai aja. Di 2016 kita ada base series Gao-Fighter, Genesis kalau nggak salah masih Super Minipla. Habis ya, masih itu, Super Minipla. Masih ya, itu. Betul. Setelah itu di 2021 kita mendapatkan branding baru berupa SMP, Shokugan Modeling Project. Pertama kalau nggak salah Gawking sama Gawking ya, rilisan pertama SMP ya. Betul. Nah, ini dia. Ini rilisan pertama setelah mereka melakukan rebranding sebagai SMP. Sekaligus kalau nggak salah ini ada peringatan 20 tahunnya Gao Ranger. Iya, makanya mereka ngerilis itu. Mereka di semacam melepas, kenapa mereka rebranding? Ada yang bilang ini dari Mecha Katalog. Mereka itu melepaskan diri atau origin dari asalnya Minipla. Mereka mencoba pasar yang lebih luas, tapi tetap membawa spirit dan DNA dari Minipla. Tuh. Di 2021. Yang sebelahnya Gao Ranger apa ya, Mas? Kenapa? Yang sebelahnya Gawking ini dari seri apa ya? Ya, Gyakuten. Oh, ini salah satu seri super robot lama, Mas. Oh. Beberapa nah itu kenapa kok kita tiba-tiba kaget loh, kok sudah 100 series. Di Jepang sendiri juga berjalan juga rilis beberapa mainan SMP tapi dengan tema super robot yang notabene mungkin hanya sesepuh mungkin yang hafal ya, yang tahu koleksi itu. Aku sih juga kaget kok, mungkin karena kita pasarnya Super Sentai makanya fokus banget di Gawking ini hingga lain tertutup. Waduh. Halo Mas Bro, gimana ini Mas? Halo, di rumah. Wah, di markasnya nih kayaknya. Baru selesai. Ya kita baru jalan bentar sih. Buat yang belum tahu, Mas Ibnu ini adalah salah satu adminnya IMC ya, aktif banget di sana. Juga untuk repaint sempat menggoncang dunia dengan repaint Icarusnya. Padahal Bandai belum rilis ya kalau nggak salah itu Mas. Aduh. Visioner kalau Mas pemimpin ini. Iya, tapi akhirnya rilis juga kan. Akhirnya tapi banyak yang kaget kan, kok sudah hands on padahal kalau nggak salah Bandai masih 3D-nya ya, 3D atau 3D-nya masih itu. Masih ini belum apa? Ini narasumbernya Jenar nih kok jadi saya yang tanya. Oh iya, oke. Ya, itu. A few moments later. Next slide. Nah, ini apa yang membuat SMP berbeda? Ini
dapat dari beberapa blog dan pernyataan dari Bandai, mereka ingin lebih baik dalam 3 aspek, yaitu scene reproduction. Di poin ini mereka berusaha untuk melakukan antara transformasi yang mengikuti dengan seri aslinya atau pose-pose khas dari mekanya, robotnya itu. Kemudian motion adalah kalau poin motion ini adalah bagaimana SMP itu bisa memberikan keluasan, intinya sendi-sendi yang banyak sehingga mereka bisa memberikan possibility yang tinggi gitu. Sebelumnya kan kalau di seri Minipla nggak ada seperti itu. Dan bisa dilihat memang untuk seri SMP joinnya juga lebih banyak sehingga pose-pose yang bisa dilakukan juga lebih banyak. Tuh. Kemudian yang terakhir proporsi, mereka sebisa mungkin proporsi harus sama dengan seri yang ada. Jelas itu untuk branding SMP-nya mereka. Nah ini Mas, sebelum kita lanjut nih, ini saya mau nanya nih mengenai scene, motion, proportion. Emang sebelumnya di 3 aspek ini nih belum ditemuin ya di Super Minipla atau di Super Minipla sebelumnya? Makanya mereka itu aku juga menimbulkan pertanyaan karena aku merasa SMP sendiri lininya memiliki possibility-nya tinggi banget gitu Mas. Bisa difoto-foto keren gitu. Paling simpel kan itu untuk motionnya, terus scene reproduction-nya. Nah, ini belum ada titik indikator apple to apple-nya untuk poin ini sih sebenarnya, karena lininya beda. Mungkin nanti akan terjawab kalau kita bahas masalah Live Robo. Kenapa nanti Live Robo soalnya bakal rilis lagi di lini Destiny. Nanti kita alternatif Destiny ya. Betul. Di 2021 selain rebranding SMP, Bandai juga merilis spin-off lini baru. Nah, namanya Alternative Destiny. Alternative Destiny ini adalah lini yang dengan fokus utamanya adalah reinterpretasi dari desain yang sudah ada. Lini pertamanya ini yang pertamanya adalah Gunbuster ini. Kelemahannya memang Gunbuster nggak bisa transformasi, tapi detailnya luar biasa. Terus bisa melakukan pose signature pose-nya dari Gunbuster sendiri. Tuh. Nah, ya tadi sempat kita bahas apa yang sih yang membedakan Alternative Destiny ini kok ada lini ini. Kemudian kita tadi sebelum sesi dimulai kita bahas, oh iya, ini kalau di Kamen Rider kita ada SHF dan SIC. SHF merupakan ya betul. SHF itu sama persis dengan yang ada di TV series, sementara SIC itu merupakan reinterpretasi Kamen Rider. Nggak terbatas Kamen Rider sih, ada Garo. Jadi karakter itu oleh desainernya, dan mungkin itu yang diterapkan di SMP Alternative Destiny itu menurutku ya, dan kita sempat ngobrol tadi. Berarti untuk yang Alternative Destiny ini sebenarnya lebih mengedepankan detail Mas ya, detail. Kemudian apa ya istilahnya tuh ya, pokoknya hal-hal yang lebih ke arah kartunnya lah tuh. Iya. Betul. Mungkin filmnya seperti itu sih, karena aku juga pernah megang Gunbuster. Filmnya memang bukan premium ya, lebih ke arah ini udah levelnya di atas lagi gitu, timbang SMP yang kita tahu. Bentar Mas, tadi Mas bilang kan nggak masuk premium, jadi ini Alternative Destiny ini keluaran dia ini ya reguler gitu atau gimana? Ada 2 dong Mas, tenang saja. Yang satu kalau nggak salah, yang satu robotnya, yang kedua aku lupa robotnya ini reguler atau premium ya. Tapi ada optional partnya yang tentunya premium Bandai gitu. Dan mungkin sekilas info buat teman-teman yang mungkin pertama kali terjun di dunia mainan, terutama khususnya Bandai, kita mengenal adanya reguler sama premium ya.
premium itu hanya eksklusif hanya melalui pelayanan websitenya Bandai. Otomatis harus berada di lokasi yang ditetapkan. Yang pertama kayak Jepang, Singapura, China, ya Tiongkok ada, Thailand juga ada sebenarnya. Jadi mereka melayani lewat web dan harganya sesuai dengan manufaktur suggested retail price-nya dari Bandai. Ya kalau di Thailand otomatis kodifikasi harganya. Tapi Indonesia sayangnya tidak masuk ke layanan premium itu. Nani? Omae wa mou shindeiru.